Nggak tahu ya, apa dia kesel gara-gara tadi ditegur sama Adi, apa gimana. Tapi dia cuma diem aja di sini. Sampai tiba-tiba si Asep ini teriak, "Pi, awas!" Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu diberikan urusan-urusan dan seperti biasa selalu diberikan perlindungan dari segala mara bahaya di dunia ini. Oke, kita balik lagi di House Horror, dimana di segmen ini gue akan ceritain kisah-kisah horor kalian. Sorry coy, bukan House Horror, tapi pendakian horormu, dimana di segmen ini gue akan ceritain kisah-kisah horor pendakian kalian yang mungkin aja nih bikin gue pensiun naik gunung. Nah, kali ini ada satu cerita nih dari salah satu teman kita yang kerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Kita sebut aja namanya itu Abi. Nah, Abi ini bisa dibilang orang Sunda asli lah. Jadi, dari dulu ibu sama neneknya Abi ini selalu ngelarang dia buat yang namanya itu naik gunung. Kecuali gunung-gunung yang ada di Jawa Barat. Nah, Abi ini karena diwanti-wanti kayak gitu, dia jadi takut lah. Dia akhirnya sama sekali nggak pernah tuh naik gunung. Nah, sampai suatu hari di tanggal 10 Agustus tahun 2022 ada nih temennya Abi, kita sebut aja namanya itu Jun. Nah, Jun ini ngajak Abi buat naik ke salah satu gunung yang ada di daerah Jawa. Nah, Jun ini bisa dibilang udah sering lah ya ngelakuin pendakian. Cuma kan lagi-lagi kalian inget kan, Abi ini nggak dibolehin buat naik gunung sama orang tuanya. Dia ngasih tahu si Jun lah nih buat ganti gunung aja. Pada akhirnya ya udahlah, mereka diskusi segala macem, disepakati nih buat naik ke gunung gede yang ada di Jawa Barat. Ya udah, nggak pakai pikir panjang, Abi langsung ngeiyain tuh usulannya si Jun. Karena Abi ini pengen ngerasain gimana sih rasanya itu naik gunung. Dan ya bisa dibilang perdana lah nih dia mendaki ke gunung gede ini. Nah, singkat cerita, mereka sepakat lah nih buat mendaki ke gunung itu di tanggal 18 Agustus. Nah, di situ Abi nggak berdua doang sama Jun buat muncak ke sana, tapi ada dua temannya lagi nih. Yang pertama itu sebut aja namanya Asep, dan yang kedua itu namanya Adi. Nah, Adi ini juga sama kayak Jun. Dia sering juga tuh ngelakuin yang namanya pendakian. Tapi si Asep persis banget tuh kayak si Abi. Dia sama sekali belum pernah naik gunung. Dan pengetahuan tentang gunung otomatis gak ada sama sekali. Tapi si Asep ini sotoy. Di gunung dia sempet asal ngomong lah. Dan pada akhirnya ada konsekuensi. Kayak gimana ceritanya? Tonton video ini terus. Udah ya, kita gak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Nah, singkat cerita, tibalah kita nih di hari H pendakian. Mereka berempat sebelumnya sepakat dulu nih buat ketemuan di rumahnya Jun yang ada di daerah Jakarta. Buat nyiapin perlengkapan dan segala macem. Nah, setelah semuanya udah disiapin, udah ready lah, berangkatlah mereka ke base camp Gunung Gede itu pakai motor. Nah, rencananya mereka ini mau naik via Cibodas. Ya udah, akhirnya Abi berangkat tuh dari rumah menuju ke rumahnya Jun. Waktu itu sekitar jam 8 pagi. Sampai di rumahnya Jun itu sekitar jam setengah 9. Nah, nggak lama si Abi nyampe, Asep sama Adi nyusul nih, datang juga. Nggak pakai lama, mereka berempat langsung siap-siap tuh. Mereka masukin tuh logistik ke dalam tas, pakaian segala macem buat pendakian nanti. Singkat cerita, akhirnya mereka berangkat nih ke base camp. Sekitar jam 9.30 lah. Jalan tuh mereka pakai motor. Perjalanan ke base camp itu bisa dibilang ya normal-normal aja. Nggak ada yang aneh-aneh dan mereka itu sampai di sekitar jam 1 siang. Di situ mereka langsung istirahat, mereka sholat sama makan siang dulu. Selesai sholat sama makan, mereka cek lagi tuh barang-barang. Pas dicek, oh ternyata logistiknya masih kurang nih. Akhirnya mereka beli tuh lah di salah satu warung yang ada di situ buat nambah-nambah logistik. Nah, setelah semuanya udah dibeli segala macem, pas lagi packing-packing kayak gitu, tiba-tiba ada satu bapak-bapak nih. Kisaran umur mungkin 40 tahunan. Ngedeketin mereka. Bapak-bapak ini nanya, mau naik gunung mas? Berapa orang? Dijawablah sama Abi kan.
Iya Pak, 4 orang. Nah, yang anehnya, ini bapak-bapak Abi nggak kenal sama sekali, tapi dia ngomong kayak gini. Jangan lupa doa ya Mas. Saya tahu Mas ini punya penjaga yang kuat. Tapi apakah teman Mas sama juga kayak Mas? Nah, Abi di situ benar-benar bingung. Dia tanya lah, maksud Bapak apa? Si Bapak itu cuma diem. Terus dia bilang, enggak kok Mas. Yang penting Masnya banyak-banyak baca doa. Dan ingat, jangan sompral. Di situ Abi makin bingung lah, kenapa kok sampai segitunya? Ini bapak-bapak, dia nggak kenal sama sekali. Ya udah kan, Abi ngasih wejangan kayak gitu. Ini bapak-bapak pergi. Ya udah, Abi nggak mau mikir yang aneh-aneh lah di situ kan. Nah, singkat cerita, selesai daftar simaksi, mereka semua doa tuh bareng-bareng. Dan sekitar jam 2:30 sore, dimulailah tuh pendakian Gunung Gede via Cibodas. Mereka jalan tuh, nyantai tuh ke arah pos 1. Formasi mereka waktu itu, Jun, karena dia paling berpengalaman di situ ya, dia jadi leader. Terus Abi di belakang dia lagi Asep, dan paling terakhir itu si Adi, dia jadi sweeper. Awal-awal tenang tuh kan, jalan kayak biasa tuh. Nah, gak lama jalan, tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan nih. Si Asep nyeletuk. Anjir, gue kira naik gunung susah. Ternyata segini doang. Buset, adik gue masih bayi aja bisa kali. Shh, ini baru mulai. Jangan sombong dulu. Jaga omongan bang. Nah di situ Jun sama Asep dan Adi ini sebenarnya baru kenal. Dan Abi nggak begitu peduli lah tentang kondisi itu. Ya udah, akhirnya mereka lanjutin perjalanan tuh. Dari base camp ke pos 1, mereka itu makan waktu sekitar ada 1 jam 30 menit lah. Dan sampai pos 1, masih aman. Nggak ada gangguan sama sekali. Lanjut jalan lagi tuh kan. Dari pos 1 ke pos 2. Waktu itu udah sekitar jam 5 sore. Nah di sini, di pos 2 ini, si Abi lagi istirahat duduk. Tiba-tiba ada yang ngebisikin nih di kupingnya. Assalamualaikum A. Semoga lancar di perjalanan. Suara doang, nggak tahu dari mana itu. Nah di situ Abi langsung merinding dong, dia cengak-cengok kan. Suara siapa itu? Nah karena mulai ngerasa ada yang aneh, Abi ngajak yang lainnya nih buat ngelanjutin perjalanan. Nah singkat cerita, mengarah ke pos 3. Kalau nggak salah namanya itu pos Panyancangan ya. Lagi-lagi di kupingnya Abi ini ada yang ngebisikin. Kayak gini kira-kira bisikannya, suara itu serak. Dia bilang gini, bagi rokok sama kopinya A. Nah di situ karena Abi tahu ini yang ngebisikin dia bukan orang nih kan. Dia bilang lah, dalam hati dia bilang gini, punten Mang, saya sama temen-temen itu cuma pengen liburan aja, jangan diganggu. Udah tuh, lanjut jalan lagi. Dan mereka sampai di pos 3 Panyancangan itu sekitar jam 6 sore, maghrib lah. Dan di sini gue nggak tahu ya si Asep ini ngonsumsi apa gitu ya, kok kayak orang orang lagi enak gitu ya, ngomongannya ngaco bro. Dia ngomong gini, segini doang naik gunung, nggak ada rasanya ini mah. Di situ Adi kesel, dia bilang ke Asep, Sep, lu jaga omongan. Ini gunung, bukan rumah lu. Gedek si Adi sama Asep di situ. Cuma Abi sama Jun langsung berusaha buat nenangin keadaan. Abis semuanya udah tenang, Jun ngajakin yang lain buat sholat dulu tuh. Sholat maghrib, baru abis itu lanjutin perjalanan. Selesai sholat, kondisi udah tenang lagi, udah normal. Mereka ngelanjutin perjalanan nih ke pos selanjutnya. Nah, selama perjalanan, nggak tahu kenapa hari itu ya, si Abi nih ngerasa kok kayak sepi banget. Karena sepanjang pendakian itu, mereka ini cuma ketemu sama satu rombongan pendaki yang jumlahnya itu kurang lebih 5 orang lah. Padahal tadi di simaksi masnya itu bilang ada sekitar 3 rombongan yang naik. Nah mungkin yang lainnya itu emang udah pada ngecamp duluan, jadi ya nggak ketemu di jalan. Mungkin. Nah di situ Abi coba buat cuekin lah, dia coba buat positive thinking.
Selama perjalanan dia ajak tuh teman-teman yang akan berbercanda. Ya pada akhirnya mereka ketawa-ketawa tuh. Buat nyairin suasana juga. Gara-gara si Asep ini yang dari tadi ngomong sembarangan. Nah tapi Jun, Abi sama Adi ini ketawa-ketawa bercanda-bercanda. Ada yang beda nih sama si Asep. Dia sekarang ini cuma diem aja. Nggak tahu ya apa dia kesel gara-gara tadi ditegur sama Adi apa gimana. Tapi dia cuma diem aja di sini. Sampai tiba-tiba si Asep ini teriak, "Pi, awas!" Nah, Abi sama yang lain sontak kaget dong. Apa nih awas-awas? Karena Abi nggak ngelihat ada yang aneh-aneh di depan gitu kan. Dia tanyalah ke Asep, "Apaan sih, Sep? Kenapa?" Di situ Asep sambil kayak ketakutan gitu. Dia bilang, kalau tadi dia ngelihat kayak ada sekelebatan sosok perempuan lewat dari sebelah kanan jalur. Dan sosok perempuan ini bukan jalan ya. Dia itu terbang ke arahnya si Abi. Nah dari situ, karena Abi, Adi sama Jun gak ngelihat, mereka antara percaya gak percaya nih. Karena kan si Asep ini dari tadi ngomong sembarangan kan. Apa dia bercanda apa gimana. Tapi dari situ, suasana jadi tegang. Mereka semua jadi pada diem semua tuh. Dan pada akhirnya, ya udahlah, mereka tetap melanjutin perjalanan. Nah, gak lama dari situ, pas lagi di jalan, gak tahu kenapa si Asep ini tiba-tiba duduk. Lagi jalan tuh, dia tiba-tiba duduk sambil nangis-nangis. Dia kayak apa sih, kayak orang yang ketakutan banget gitu tuh. Kayak ada yang neror dia. Dia bilang, ampun tolong jangan ganggu. Lah Abi sama yang lainnya bingung dong di situ karena mereka semua ngelihat nggak ada apa-apa. Semuanya normal-normal aja, cuma mereka aja nih. Tapi kenapa Asep kok kayak begitu? Ditanyalah sama Abi kan, "Sep, lu lihat apaan sih? Hah? Kenapa lu?" Nah di situ Asep sambil gemeteran, dia cerita tuh. Kalau tadi kenapa dia tuh ampun segala macem? Karena dia ngelihat ada bayangan hitam gede banget megang batang pohon, ya batang pohon terus dilempar ke arah dia. Tapi yang anehnya adalah Abi sama yang lainnya itu nggak ngelihat ada batang pohon kelempar. Nah di situ Jun coba buat nenangin Asep lah tuh. Setelah si Asep ini udah agak tenang, dia terus ngajak semuanya buat ngelanjutin perjalanan. Dan formasi barisan dirubah nih. Jun jadi leader tuh di paling depan, diikutin sama Asep, terus sama Abi dan Adi masih jadi sweeper tuh di paling belakang. Nah singkat cerita, sampailah mereka nih di satu pos yang namanya itu adalah pos kandang batu. Setahu gua ya tentang pos kandang batu ini, emang jarang gitu loh pendaki yang naik ke Gunung Gede via Cibodas buat ngecamp di pos kandang batu. Kecuali yang di kandang badak, yaitu pos yang di atasnya lagi itu penuh. Barulah mau gak mau di kandang batu. Karena banyak kejadian-kejadian aneh nih kalau ngecamp di kandang batu. Nah ya udahlah kan, mereka mutusin buat ngecamp di kandang batu ini. Entahlah mungkin karena capek atau apa. Nah di pos ini mereka ngeliat di situ ada satu tenda pendaki lain yang isinya itu 3 orang. Ya udah kan nggak mikir yang aneh-aneh tuh. Mereka langsung gercep tuh bangun tenda. Waktu itu mereka ngedirin 2 tenda sekaligus. Setelah semua tenda berdiri, Abi inisiatif tuh buat masak makan malam. Ya karena nggak mau ribet-ribet, yang mereka masak waktu itu mie instan sama telur. Tapi lagi-lagi Asep ini aneh. Dia cuma diem aja. Nah singkat cerita, masakan jadi, mereka nawarin lah nih ke tenda sebelah. Tenda yang ada 3 orang pendaki tadi. Ya udah tuh, akhirnya mereka semua gabung tuh sama tenda sebelah dan mereka ngopi-ngopi bareng, makan sama ngobrol-ngobrol. Nah si pendaki yang tenda sebelah ini nanya ke si Abi, "Masnya baru naik?" Dijawab sama Abi, "Iya mas, tadi siang baru naik." Ya pokoknya mereka ngobrol lah segala macem. Terus si Abi balik nanya nih, "Dari kapan mas naik gunung?" Nah pendaki yang lain ini jawab, "Dari tahun 2012. Sontak mereka berempat bingung dong. Maksudnya apa nih? Dari tahun 2012, apakah mulai mendakinya dari tahun 2012? Atau naik ke Gunung Gedenya itu startnya dari tahun 2012 sampai tahun 2022 ini? Nah, belum sempat ngebales omongan si pendaki ini.
Tiba-tiba si Asep, prang! Dia banting piring di situ. Mereka ngeliat muka-muka itu pendaki, pucet, dan kulit-kulitnya itu hancur semua. Ternyata di situ baru paham, bukan masalah ini orang pengalaman mendakinya itu dari tahun 2012 udah mulai naik, tapi orang ini di Gunung Gede itu udah dari tahun 2012. Ya udah, akhirnya ngedenger itu semuanya pada ngacir tuh ke tenda. Abi sama Adi masuk ke tenda 1, Asep sama Jun masuk ke tenda 2. Mereka ngumpet tuh di tenda. Nah pas lagi ngumpet begitu kan, ketakutan, tiba-tiba dari luar tenda itu kedengeran suara. Suara ketawa. Wah, makin menjadi-jadilah mereka kan. Makin ketakutan tuh, gak ada yang berani ngeliat keluar tenda. Selang berapa menit setelah ketawa itu suara dari luar tenda bilang lagi, "Sini keluar, makan sama kita." Wah, sebadan-badan itu Asep udah keringetan, semua keringet dingin. Dan si Abi udah pengen nangis di situ. Dan gak lama ada lagi nih suara. Cuma anehnya, setelah ngedengar suara kereta kuda atau kereta kencana ini, nggak tahu kenapa dari luar mereka ini ngedengar setan yang di luar tadi itu kayak yang teriak-teriak kesakitan gitu, kayak wah, wah. Dan pas suara kereta kuda itu udah lewat, udah hilang, Abi ngeberanin diri nih buat ngelongok keluar tenda. Dan di situ tenda pendaki yang tadi itu udah nggak ada. Gak ada jejaknya sama sekali. Dan mereka semua itu melihat itu. Udah tuh kan, si Jun langsung nyuruh mereka semua buat ngeberesin barang-barang yang masih ada di luar tenda buat dimasukin ke dalam. Udah tuh, di situ nggak ada lagi obrolan, nggak ada lagi candaan. Mereka semua mutusin buat tidur. Mudah-mudahan cepet pagi. Tapi ternyata tidur mereka nggak lama. Di sekitar jam 1 malam, Abi tiba-tiba kebangun. Gara-gara kayak ada yang ngelemparin batu gitu loh ke arah tendanya Abi. Lu tau lah mungkin yang sering naik gunung gitu kan. Kayak ada batu. Suk, suk, kena tenda. Nah Abi mikir di situ, ini siapa sih yang ngelemparin batu? Udah tuh, dia gak peduli lah tuh suara, mungkin entah angin ngelempar batu, bodo amat lah. Pokoknya dia mutusin buat balik tidur. Nah pas Abi udah merem lagi nih, pengen masuk lagi ke alam mimpi, tiba-tiba dari tendanya Asep sama Jun, dia ngedenger teriakan. Sontak Abi langsung melek lagi dong. Sama si Adi juga tuh, dia bangun. Dan mereka langsung pergi tuh ke tenda sebelah. Dan bener aja, si Asep kesurupan. Dan di situ Abi ngeliat Asep itu matanya udah begini. Terus senyum gini, lidahnya. Lu bayangin malam-malam lu ngeliat temen lu kayak begitu. Kayak gimana pikiran lu? Abi yang ngeliat gitu karena belum pernah ngeliat kayak gitu sebelumnya. Wah, dia takut banget, setengah mati. Baru kali itu dia ngeliat orang, oh ini yang namanya kesurupan. Bingung lah mau ngapain kan, apalagi posisinya itu di tengah-tengah gunung. Di situ Asep mulai berontak-berontak tuh, dan Jun langsung inisiatif megang tangannya si Asep. Adi juga ngebantuin tuh, dia pegangin juga tuh kakinya si Asep sambil coba buat dibacain ayat-ayat Al-Quran. Di situ Abi ngeliat Asep senyum-senyum tuh dibacain Al-Quran. Ini setan senyum. Dan ini setan bilang, "Anak ini sudah sombong dan lancang. Dia sudah mengencingi rumah saya. Dia mengotori rumah saya. Saya gak suka sama kelakuan anak ini." Hampura Nyai, tolong maafin teman saya ini. Saya jamin dia gak bakal kayak gitu lagi. "Saya menghormati apa yang menjaga kamu. Tapi kelakuan anak ini gak bakal saya izinin pulang." Nah di situ Abi kaget. Karena omongan si nenek ini, kalau kalian inget, si bapak-bapak yang ada di bawah di base camp itu ngomong hal yang sama. Soal penjaganya Abi ini yang Abi sendiri gak tahu kalau dia jagain. Habis itu si Jun minta sebotol air nih sama Abi.
Dikasih lah tuh sama Abi kan botol air, terus itu botol air dibacain doa. Selesai baca doa, itu air diambil, terus disiramin ke ubun-ubun kepalanya Asep. Dan di situ, kepalanya si Asep ngebul coy. Keluar asap. Di situ Jun mungkin dia ngerti gitu ya, cara menangani hal seperti ini. Dia bilang, maaf mbah, harus dengan cara seperti ini, tapi kasihan anak ini mbah. Dan setelah itu, si Asep ini pingsan. Nah di situ Jun, karena ngelihat kondisi udah bener-bener gak beres di situ, nyuruh Abi sama Adi nanti sekitar jam 4 subuh turun ke base camp. Mungkin buat minta pertolongan. Karena menurut Jun ya, yang udah lebih berpengalaman naik gunung, ini udah gak bisa dilanjutin dengan kondisi kayak gini. Nah singkat cerita, Asep akhirnya sadar nih. Tapi sadar-sadar dia itu udah kayak udah menggigil. Menggigil kayak orang yang gejala hipotermia. Jadi hipotermia itu buat kalian yang belum tahu, gejala kedinginan akut yang biasanya itu terjadi ke pendaki-pendaki gunung. Nah Abi sama Adi langsung inisiatif tuh buat ngebikinin air anget sama teh anget buat si Asep ini minum. Nah Abi yang ngeliat kondisinya Asep kayak gitu, mikir dong, ini kenapa kok ya pendakian pertama gue jadi berantakan kayak gini. Ditambah juga gagal muncak. Tapi ya akhirnya mau gak mau pendakian itu harus dihentikan karena kondisi Asep yang kayak begitu. Singkat cerita, sekitar jam 4 subuh sesuai arahan dari si Jun tadi, Abi sama Adi turun untuk ke base camp buat minta tolong. Karena si Asep ini udah gak bisa kemana-mana. Dia itu udah gejala hipo dan gak ada tanduk di situ buat bawa si Asep ini. Udah tuh kan, Abi sama Adi turun, ninggalin Jun sendirian di pos kandang batu itu, berdua sama Asep. Nah, kita beralih sekarang ke sudut pandangnya Abi yang lagi turun ini. Jadi mereka berdua jalan tuh, turun jalan sampai kira-kira di pos 2. Pas Abi sama Adi itu ngelihat ke arah jalan turun, di situ mereka berhenti. Bukan karena jalurnya terjal atau apa. Tapi mereka berhenti karena mereka ngelihat di bawah itu udah ada sosok perempuan pakai baju hitam, rambutnya panjang, mukanya rata, ngelihat ke arah Abi sama Adi. Nah, mereka sempet galau nih. Ini gimana lewatnya? Gimana cara ngelewati sosok ini? Pada akhirnya mereka saling lihat-lihatan tuh. Dan akhirnya mereka mutusin buat lanjut turun. Udah bodo amat lah, kita gak usah peduli itu sosok. Akhirnya mereka berhasil ngelewatin sosok itu. Terus turun dan kira-kira udah mau sampai di base camp. Mereka ketemu nih sama satu rombongan pendaki. Kira-kira waktu itu ada 5 orang lah. Nah karena si Abi sama Abi ini udah capek banget itu turun, ditambah ngeliat kejadian-kejadian yang gak bener. Akhirnya mereka minta tolong lah ke pendaki-pendaki ini buat ngelaporin kejadian yang udah terjadi di atas. Dan untungnya salah satu pendaki di rombongan itu gak pakai mikir, dia langsung turun tuh ke bawah. Nah Abi sama Adi langsung istirahat di situ barengan sama rombongan pendaki itu yang ternyata mereka ini mau naik. Singkat cerita, jam 6 pagi naiklah nih 3 orang petugas base camp datang sambil bawa tandu. Mereka naik tuh ke tempat Abi sama Adi yang lagi istirahat. Dan pada akhirnya mereka semua bareng-bareng tuh naik ke tempat di mana Jun sama Asep lagi istirahat, yaitu di kandang batu. Sampai di tenda, itu para petugas langsung pada ngebantuin si Asep tuh. Si Asep dibopong buat dibawa ke bawah. Ternyata si Asep ini udah agak mendingan. Gak tepar terkapar tuh di dalam tenda kayak malam itu. Nah, Abi sama Adi pun langsung beberes tuh. Sampai akhirnya mereka turun ke base camp. Singkat cerita, perjalanan turun ini alhamdulillah aman. Si Abi gak ketemu lagi tuh sama sosok perempuan baju hitam itu. Sampai di base camp, lega lah mereka semua kan. Karena mereka nganggepnya mereka selamat hari itu. Gak pakai mikir lagi, Abi langsung telepon tuh orang tuanya si Asep buat datang ke base camp Cibodas hari itu juga. Sambil nunggu orang tuanya Asep datang, mereka mandi lah tuh, mereka bersih-bersih segala macem. Dan Asep ditidurin tuh di ruang istirahat yang ada di base camp. Sekitar jam 3 sore, barulah orang tuanya Asep ini datang. Dan gak lama setelah itu, mereka semua langsung pulang ke rumah masing-masing. Nah singkat cerita, Abi sampai rumah lagi nih.
Dan dia langsung disambut sama orang tua dan sama neneknya di situ. Dan di situ ternyata juga lagi ada pamannya, yang dimana pas ngeliat Abi ini, pamannya ini bilang, Alhamdulillah, syukur kamu sama teman-teman kamu selamat. Mang, emang Abi punya sesuatu yang ngejagain? Sebenarnya, keturunan dari nenek kamu itu punya 2 makhluk pelindung yang asalnya dari kerajaan zaman dulu di Jawa Barat. Yang satu panglima perang, yang satu lagi harimau putih. Dari situ Abi paham kenapa kok si bapak yang penjaga basecamp itu bilang penjaga kamu, dan juga sosok yang ngerasukin Asep malam itu, sosok nenek-nenek bilang hal yang sama. Ternyata bener, Abi ini ada yang ngejagain. Nah tambahannya, pas turun itu Abi sempet nanya nih ke si Jun yang waktu itu satu tenda sama si Asep di kandang batu. Nah si Jun ini cerita kalau di sekitar kayak jam 11-an atau jam 12-an itu si Asep ini kebangun karena katanya dia kebelet pengen buang air kecil. Nah dia minta temenin si Jun lah tuh. Dan di situ Asep kelihatan kayak orang yang normal, udah normal, nggak kayak orang yang kelihatan kena hipotermia lagi. Jun terus tuh dibangunin sama si Asep kan, Jun, ayo bangun Jun, ayo bangun. Tapi karena si Jun ini masih capek dan dia masih kebayang-bayang tuh sama kejadian yang janggal tadi, dia nggak mau tuh. Tapi si Asep ini maksa terus, dia terus tuh bangunin si Jun sampai akhirnya si Jun ini kesel. Ya udahlah, dia bangun tuh. Tapi sambil ngedumel, dia bilang, ini masih ngantuk gua. Ngapain sih maksa bangunin? Si Asep bilang tuh, ayo temenin gua bentar, gua mau kencing ini. Ya udahlah, si Jun bangun nih. Dan dia temenin lah tuh si Asep kencing. Keluar tenda tuh. Nah tapi si Jun ini nungguin cuma di luar tenda aja. Dia perhatiin nih si Asep dari jauh. Si Asep masuk tuh ke dalam semak-semak, nyari spot. Masuk ke dalam semak-semak arah samping kanan tenda. Sampai si Asep ini udah gak kelihatan lagi karena ketutupan sama semak-semak. Nah Jun ngerokok tuh kan sambil nunggu. Rokok berapa menit kok aneh. Si Asep ini kok gak balik-balik. Kencing di mana sih emang kok lama amat? Nah selang berapa menit kemudian abis mikir kayak gitu, tiba-tiba Jun ngeliat si Asep lari dari arah semak-semak tadi. Dia langsung masuk tuh ke dalam tenda. Terus dia langsung duduk sambil begini nih, sambil kayak orang yang ketakutan. Kayak abis ngelihat sesuatu yang aneh atau menyeramkan lah. Jun matiin rokoknya kan, terus dia ikut masuk tuh ke dalam tenda buat ngecek keadaannya si Asep. Dia tanyalah tuh orang kan, lu kenapa Sep? Asep cerita kalau tadi pas dia lagi kencing, dia ini ngeliat ada sosok nenek-nenek tua. Mukanya hancur, matanya merah. Nenek ini megang tongkat. Cuma yang anehnya lagi, ujung tongkatnya itu kepala ular. Karena ngeliat itulah si Asep ini langsung ngibrit lari dia masuk ke dalam tenda. Dan ternyata dia ini kencing agak jauh tuh dari tenda, makanya si Jun gak bisa lihat dia. Dan pas lagi lari ngibrit itu balik ke tenda, di atas pohon dia ini juga ngeliat ada satu sosok laki-laki, rambutnya botak, tapi mukanya itu rata. Lagi begini nih. Ngeliatin dia doang sambil nunjuk. Nggak denger itu, si Jun coba buat nenangin si Asep nih dan nyuruh dia buat balik tidur lagi. Dan pas Jun tutup itu resleting tenda, belum nutup sempurna nih, dia ngeliat sosok nenek-nenek itu yang tadi megang tongkat ular lagi berdiri di atas pohon gede. Ya udahlah kan si Jun buru-buru tuh tutup rapet itu resleting tenda, terus dia balik lagi tidur, nyoba buat nyuekin pemandangan tadi. Bodoh amat lah sama sosok itu. Nah 1 minggu setelah pendakian itu, nyokapnya si Asep nelpon si Abi. Beliau ngabarin kalau 1 minggu setelah pendakian itu si Asep ini demam, gak reda-reda. Nah di situ Abi bingung dong mau jawab apa. Dia bilang aja ke nyokapnya, ya udah besok habis pulang kerja Abi main ke rumah buat jenguk si Asep. Ya udah singkat cerita, besoknya habis pulang kerja datanglah si Abi ini ke rumahnya Asep.
Bokap sama nyokapnya Asep langsung juru si Abi nih buat langsung aja ke kamar si Asep. Lihat sendiri. Nah, jalan nih ke kamar Asep. Di situ Abi ngeliat Asep ini lagi tiduran di atas kasur. Mukanya pucet. Dan di samping kasur itu ada sosok nenek-nenek itu. Lagi begini. Senyum. Ngeliat ke arah Abi. Di situ Abi langsung, astagfirullah kan. Kaget dia. Dia terus langsung ngajak bokap sama nyokapnya Asep ini buat keluar kamar. Karena ternyata bokap sama nyokapnya Asep ini nggak tahu kalau ada sosok nenek itu. Diajak nih keluar kamar dan di situ Abi bilang kalau mendingan Asep ini dibawa ke seorang ustadz aja buat diruqyah karena ini udah nggak bener. Kenapa kok ini nenek ngikut sampai ke sini? Terus Abi ceritain lah tuh kan apa yang udah terjadi di pendakian itu. Pada akhirnya orang tuanya Asep setuju nih buat ngebawa Asep ke seorang ustadz dan dia diruqyah tuh kurang lebih selama 2 hari kalau nggak salah. Nah, kata si Ustadz itu yang Abi dengar ceritanya dari ibunya nih, ibunya si Asep, katanya penunggu gunung itu marah ke Asep karena kelakuan dia yang nggak sopan dan sembrono di sana. Makanya si sosok itu ngikutin terus dan ngeganggu dia sampai pulang ke rumahnya. Si Ustadz itu bilang lagi, untungnya si Asep ini buru-buru dibawa, walaupun ini udah seminggu berlalu gitu ya. Ya untungnya masih sempet lah gitu ya. Karena katanya kalau telat dikit aja, si Asep ini bisa-bisa dibawa ke sana. Terus ibunya Asep ini nanya, emang apa aja sih yang udah dilakuin sama si Asep ini? Nah di situ Abi ceritain lah. Dan pas ngedenger ceritanya, jujur aja, ibunya ini agak kesel lah ya. Tapi ya udahlah, udah terjadi mau gimana lagi. Nah setelah diruqyah itu alhamdulillah Asep ini udah normal lagi dan udah bisa ngelakuin aktivitasnya lagi kayak biasa. Tapi dia ini udah gak mau naik gunung lagi sama sekali sampai sekarang. Oh ya, si Adi juga ada cerita nih. Jadi bapaknya Adi ini kan ustadz. Terus si Adi cerita lah nih apa aja yang udah terjadi di gunung gede itu. Dan pas ngedenger itu bapaknya si Adi ini bilang, untung kamu selamat sampai di rumah. Tapi ada satu sosok perempuan baju hitam yang ngikutin kamu sampai ke sini. Kalau kalian ingat, pas Abi sama Adi turun, mereka sempat ngeliat kan ada sosok perempuan baju hitam, tapi mukanya rata. Mungkin makhluk ini nih yang dimaksud. Nah, di situ si Adi kaget dong. Dia nanya, kok bisa? Di situ bapaknya dengan santai bilang, dia suka sama kamu. Jujur aja, sampai sekarang si Abi pun udah gak mau lagi dia naik gunung tuh. Dia takut kalau kejadian yang sama itu berulang lagi. Ya pokoknya pesan dari Abi dan kawan-kawan ini adalah jagalah sopan santun dimanapun kalian berada. Tapi jadi pertanyaan buat Abi, apa yang akan terjadi kalau lu naik ke gunung yang ada selain di Jawa Barat? Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita hal selanjutnya gue Jo. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.